Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilis Putri Salsabila, NIM 12380301999, jurusan Sosiologi kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer dalam reformasi administrasi. Yang pertama ada makna reformasi. Reformasi adalah perubahan drastis dalam bidang sosial politik atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam konteks hukum, reformasi berarti perubahan drastis dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Keberhasilan reformasi membutuhkan peta jalan yang jelas dan terarah. Selama era reformasi di Indonesia, pemerintah menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Birokrasi yang tidak mendukung layanan publik telah menurunkan integritas dan kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, survei menunjukkan bahwa indeks integritas layanan publik di Indonesia berada pada peringkat yang rendah. Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada aspek administrasi publik. Reformasi juga melibatkan pembaharuan di berbagai bidang, termasuk penerapan desentralisasi untuk memaksimalkan potensi daerah. Namun, penerapan desentralisasi yang kurang terkontrol juga memiliki implikasi negatif, seperti penyebaran KKN, ketimpangan layanan publik antar daerah, dan kurangnya sanksi terhadap daerah yang memberikan layanan buruk. Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis dan melaksanakan perubahan juga dapat memengaruhi pencapaian good governance. Hal ini tergantung pada faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi. Yang kedua ada konsep dan ruang lingkup administrasi. Administrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arti sempit, dan yang kedua, arti luas. Arti sempit adalah tata usaha atau office work yang meliputi catat-mencatat, menulis, mengetik, korespondensif, dan kearsipan. Arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai administrasi. Ismail Nawawi mengatakan bahwa administrasi dalam arti luas adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama dengan pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Herbert A. Simon mengatakan administrasi sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Luther Gulick menekankan bahwa administrasi berhubungan dengan penyelesaian hal yang hendak dikerjakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga berpendapat bahwa administrasi adalah proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi memiliki fungsi-fungsi penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengangkatan staf, pengarahan, dan pengendalian. Tentu fungsi-fungsi ini saling berhubungan dan harus didukung dengan prinsip administrasi. Yang terakhir ada reformasi administrasi. Reformasi administrasi adalah proses politik yang dirancang untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dengan elemen lain di masyarakat atau di dalam lingkungan birokrasi itu sendiri. Ini mencakup penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide untuk meningkatkan sistem administrasi agar mampu mencapai tujuan pembangunan nasional. Reformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sistem administrasi sebagai agen sosial yang lebih efektif, instrumen yang lebih baik untuk menyelenggarakan demokratisasi politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan dalam reformasi administrasi sangat tergantung pada faktor-faktor seperti sifat kultur setempat, reputasi kepemimpinan nasional, jenis rezim politik, kekuatan, dan diversitas oposisi, serta kesediaan sumber daya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.